Dulu yang jago main di sini sebenarnya N1 CS. Iya, pada zamannya. Cuma penting banget gak sih lu bunuh terus FF. FF. Ini keren banget cara mainnya cuy. Nah, lu tau nggak kenapa gue bilang keren? Nah. Jadi ada orang yang tugasnya ngebait, ngedecoy. ada satu orang yang tugasnya tinggal makan. Tapi mereka tuh bener-bener mancing. Setelah orangnya kecolong, mereka udah tahu predik bener datang dari mana, langsung ditabrak. Bener. Udah selesai tuh. Tutup. Woi everybody, balik lagi sambungan video yang kemarin nih nggak? Karena kita udah terlalu seru ngobrolnya kemarin sama Dev tadi, jadi kita tetap satu tujuan kita bakal reaction match ya. Iya, harus. Ini perdana gue nge-react match sama Nanga. Oke, jadi kita bakal nyari why not melawan Thailand karena kita kepo juga sebenarnya cara gameplaynya Thailand tuh gimana. Dev bilang dia 8 besar tim di top 8 di Thailand. Midtown ya, kita bakal reaction Midtown antara why not melawan Outdoor Thailand. Nih yang CT duluan Thailand. why not? Thailand. Oh ya. Keras bos. Satu lawan 2. Ini dia pakai engine Filipina ya katanya. Iya. Apa ya coba maksudnya gitu? Hah? Mereka pede banget ya nunduk-nunduk gitu ya. Ini caranya. Ternyata bisa. Emang kelihatan? Boxnya. Ya itu kalau nggak kelihatan gimana caranya? Harusnya kalau kelihatan nggak? Dia udah dari awal nggak? Kayak gitu nggak? Kalau kelihatan ya? Kalau kelihatan dia udah dari awal. Tapi ya makanya itu juga sih yang kadang gua. Nih, seharusnya dari sini udah ngangguk dia kalau kelihatan. Oh. Iya dong, bener nggak? Apa mungkin karena denger step? Nah. Ya jadi kericik-kericik. Tapi dia maksudnya apa kayak gini? Nyembunyiin pala juga kan. Mereka yang lebih tahu lah, mereka yang punya triknya gitu. Thailand punya ya. Sebenarnya kalau lu bilang Midtown ini tuh map CT, map Tero. Ini menurut gua nggak CT. CT banget ya. Kenapa? Ya jalur lu masuk sempit semua, bos. Sempit dan cuma 3 pintu. Iya, 3 pintu. Dan yang bikin kuat Tero di sini lu nggak bisa main satu arah ibaratnya. Iya, lu harus main split, tarik kanan tarik kiri. Dulu yang jago main di sini sebenarnya N1 CS. Iya, pada zamannya. Kalau gue lihat juga selain emang Marcel juga ternyata kayak dia punya taktik bagus, terus dia juga bisa kontrol temen-temennya yang lagi aimnya hot semua. Tuh di situ gue bener-bener baru tahu kalau Asmi Aceng tuh bener jago gitu. Sama mereka tuh disiplin sih kemarin tuh. Pas 2015 tuh mereka disiplin banget. Ya itu komitmen mereka main yang akhirnya terbayar kan akhirnya. Yang harus kita contoh juga. Boleh. Dan mesti harus split. Itu paling benar. Tapi kok mereka nggak aware ngebom atau nge-smoke ya Thailand ya? Iya, karena nggak tahu sih, gue juga kayak ngerasa Midtown ini kalau jadi CT, lu punya spam 2 nih zaman sekarang ya. Satu tuh emang bener-bener buat anti-rush, make sure lu nggak ditabrak. Kedua tuh main santai aja. Anti-rush awal ya. Karena nanti toh mereka akan nabrak satu arah atau 2 line yang which is udah pasti mid sama A atau mid sama B atau A sama B gambling main masuk bareng. Itu tuh kayak jadi pas lu CT lu tinggal simpen equip lu aja, mana yang dia bakal ada duluan ya tinggal lu tampung, tahan selama mungkin, beres. Yang kira-kira bakal ini bisa ada nih gitu ya. Iya, karena atau ada bunyi. Karena menurut gue juga di map Midtown ini sebenarnya ajang buat latihan, ngelatih aim kayak pas kita Tero tuh buat bener-bener literally yang namanya nyolong tuh gimana, ngerti nggak? Iya benar, colong banget ya. Nah makanya kan gue sempet kayak sebelum bener-bener berhenti main kemarin gitu, gue ada sempet awal-awal yang pas mereka N1 CS tadi lu bilang juara, kayak gue ada sparring lawan Marcel gitu kan. Seingat gue sebelum gue pensi ada beberapa barel yang dulu tuh nggak bisa nembak cuy. Oke. Nah tapi ternyata si Marcel tuh punya spot barel yang 2. Bagus banget gitu loh.
dan ternyata itu pelurunya bisa masuk Bisa gitu. masuk, Berarti kan ada sesuatu yang dicari, dikulik, yang anak zaman sekarang nggak nyari, nggak ngulik sama sekali. Just ngopi dari YouTube, ya nggak? Ngelihat si Wiwin gerakannya gitu dikutik-kutik. Pro player sekarang cara mainnya gimana, ya cuma sebatas itu aja. Udah Padahal upgrade ya. iya. Kan kalau gua asumsiin ya, jadi di 2015 pas N1 CS juara tuh selain mereka juga memang pasti namanya taktik tuh pasti ada ngopinya, dasarnya tuh pasti ada. Cuma kan mereka dari kulik sendiri dan mereka upgrade itu yang bikin mereka menang. Betul. Gitu loh. Namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya dong. Bener. Semuanya dalam hidup tuh ada ATM cuy. Iya, mulai dari bisnis apapun harus ada tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, jiplak. Goblok. Udah mulai pakai C5. Nah ini Kenapa? ya sekarang lu pintu sempit kayak gitu di C5-in, makanya kayak sebenarnya masuk B tuh hal yang paling nggak mungkin tuh. Kalau menurut gue ya, kalau lu ketemu lawan jago gitu Susah ya. susah, Bomnya 4. tinggal bener-bener kayak komitmen yang lu tegar aja sebenarnya jaga B gitu kan, karena map ini juga terbilang sempit. Rotate lu juga pasti bisa Posisi lebih cepet. pasti menangan CT. Ini jaga mid gitu loh. Aduh. Harusnya ditabrak midnya masuk dong. Masuk. Sebenarnya Le, ya kalau gua sih ya mikirnya sebagai CT, kenapa cara porsi main mereka juga kayak cuma jaga di JKA satu orang? Itu karena emang sebenarnya ya udah, emang bener tau. Kayak Orang nggak mungkin langsung berani gitu ya. kalaupun dia berani, lu kuatin A. Kan gue bilang tadi, kalau mid masuk, at least B atau A juga masuk. Ya udah, A sama B-nya kuatin aja. Orang yang lolos dari mid ini mau ngapain? Di base CT kiri kanan nggak jelas. Kita kalau jadi CT, A-nya juga diserang, pas mid-nya diserang, ya kita tinggal sisir A-nya. Kita posisiin diri kita jadi kayak tero balik, biar mereka sendiri yang sibuk. Bener. Terus posisi kita menang orang gitu. Makanya kan pentingnya kayak komunikasi segala macem tuh, satu vision tuh ya kayak gitu Le. Lu sadar gak sih kalau gue ditabrak nih midnya, mid 4 gitu misalkan, atau mid 3 gitu. Ya lu sebagai yang di pos lain kan kayak bisa sadar tuh, musuh gue nih di depan maksimal cuma 2. Jadi gue ya antara gue tegar atau gue berani, itu lu bisa bikin option gitu, dan lu tinggal sambil komunikasiin bahwa gue bakal tegar di sini, yang itu biarin aja, di sana make sure aja di sana berapa gitu kan, bisa jadi jelas, info jelas, gaya main jelas, jadi semua enak gitu. Bener. Gak usah pusing ya, Iya, gak usah nggak usah sibuk ya. pusing, iya intinya kan kayak gitu. Cuma emang selama ini kayak gue main sama tim-tim gue juga kadang masih ada yang belum juga nyampe gitu, bahwa caranya tuh simple. Di game FPS tuh kayak ya cuma membalik aja. Lo jadi Tero ngelakuin ini, nah lu CT ngelakuin ini nih, Iya, biar gak ditembusin sama Teronya. Lu balik cara berpikir aja. Cara berpikir tinggal lu balik dan balik lagi modifikasi. Tapi ini dia dapat 2 lo Tero lo, bagus lo harusnya lo. Ya memang ternyata aimnya juga lawan Thailand gue bilang setara. Setara ya. Nggak benar-benar kayak jauh berbeda. Enggak. Nah cuman mereka selalu gunain, kalau menurut gue masih gunain hal yang sama mereka berkali-kali. Abis dari B ke mid, ya kan? Nah jadi udah kebaca gitu nggak sih? Oh, orang AWP-nya nggak dapet di B, dia ke mid, midnya ntar coba masuk. Ya sebenarnya kalau kalian juga ada nontonin kayak match-match sebelumnya di Midtown kayak Rusia, terus zaman yang RRQ awal datang ke Rusia, mereka PBWC masih juara 3. Ya sebenarnya gameplay AWP-nya juga pasti sama aja. Nyolong B nggak dapet pasti ke mid, pasti ke mid nggak dapet nyolong A, ke mid lagi, ke A lagi, ke B gitu paling ujung-ujungnya. Nah itu tuh tinggal kita kalau pas posisi jadi CT kayak sadar aja sih. Main badan juga jangan terlalu banyak decoy.
juga cara ngeceknya juga bisa dipolain sebenarnya. Kayak lu jaga pos nih 3 detik sekali gue ngintip atau 5 detik sekali gue ngintip, nggak yang bener-bener buka badan terus kayak gitu. Dan banyak. Kalau di Midtown ini kayaknya orang midnya itu misalnya kan mid kan nggak mungkin jaga bener satu strong satu gini kan, pasti kan orang JKB sama orang JKA kan. JKA backup. Nah itu kan ibaratnya lu bisa ngedelay smoke itu berapa detik sih? Lama loh smoke, bisa sampai 30 detikan. Smoke PB gue lupa sih, tapi Bisa yang jelas emang kan? ya gitu 20 sampai 30. Sometimes juga pemakaian equip juga nggak relevan gitu kalau menurut gue. Kayak mereka main lempar asal lempar. Ya itu dia maksud gue, kayak lu punya equip kayak oke, orang mid awal nih anti rush bom biar nggak diras kan. Oke, habis itu kalau dia udah feeling udah nggak enak, smokin mid dong. Smokin, nanti orang JKB-nya smokin mid, smokin lagi dong, smokin. Itu udah nahan waktu berapa lama gitu ibaratnya. Tapi itu juga bisa jadi pola yang lu bisa makan, ngerti gak? Pas lu jadi Tero, kalau lu nemu CT yang pola gaya main mereka tuh kayak gitu, panikan dalam tanda kutip ya. Maksud gue polanya sama nih, kayak anti rush, ya kan? Habis mereka anti rush, mereka tahannya pakai smoke. Habis smoke pecah, smoke-nya ada lagi. Nah yang kayak gitu tuh ada timing celah masuk yang bisa kalian pikirin bareng gimana caranya buat nembusin itu tempat gitu. Bener. Itu tapi gue nah kayak gini nih, mereka barusan di-push di A-nya nih karena ya udah kebaca A-nya kosong, mereka main B sama mid, ya kan? Di-push barusan A-nya. Tapi emang Thailand tuh gila sih menurut gue. Thailand tuh mereka itu bisa dibilang rata cuy. Cuman ya trade kill-nya aja nih, kalau tim-tim yang juaranya nih kayak Signature dan lain-lain tuh mereka tuh bener-bener trade kill-nya tuh gila banget. Dan sedangkan kalau tim-tim yang kayak gini tuh masih kayak agak melo, agak slow. Iya, agak slow sih kelihatan. Masih banyak celah soalnya. Iya, masih banyak celah. Tapi kalau mereka tuh Thailand gila tuh. Ibaratnya ya mati satu, gue sampain pasti temen gue mati, pasti dia gue tuker gitu loh. Iya karena emang sebenarnya itu basic juga nggak sih? Tuker trade kill itu sebenarnya nggak sih? Gue nggak tahu ya gimana budaya masing-masing negara. Kayak kan kalau di kita tuh kayak orang banyak mau show off, tau gak sih? Iya. Jadi kayak gameplay buat main ngetimnya tuh kenapa kayak tim sekelas kayak mereka aja mainnya bisa lebih jauh bagus dari tim yang ada di Indo sendiri gitu. Kayak ya karena emang kayak budaya mereka main tuh bener-bener disiplin. Bener. Lu kalau mau main kompetitif scene tuh ada tata cara yang bener-bener harus lu ikutin gitu loh. Dan lu nggak bisa se-egois lu kayak lu mau jadi Superman. Iya, mau jadi Superman atau lu mau jadi anjing penjaga doang gitu kan. Banyak sih kan. Nah itulah gunanya briefing sih sebenarnya menurut gua. Karena gue nggak tahu ya, kayak gue juga ngerasa orang ngeliatin banyak briefing tapi yang mereka kulik nggak ada, yang mereka bahas juga nggak penting, maksudnya hal dasar kayak gitu. Briefing sama mapping lah itu ya. Dua hal yang harus lu jalanin dua-duanya. Jadi cuma kebanyakan tim kayak gini nih. Kita bom ke sini. Tapi kemungkinan saat pola itu terbentuk CT-nya ada nge-push atau CT-nya ngumpet di belakang nunggu bomnya pecah terus nanti tiba-tiba ditongolin tuh nggak ada antisipasinya. Nggak ada counter gitu. Iya, nggak ada counternya lagi. Iya. Sedangkan CT-nya itu mikirin counter buat taktik kita. Iya. Cuman kita nggak mikirin kalau taktik kita ini di counter. Bakal di counter lagi kan, emang harus counter terus. Ya itu makanya gue bilang itu gunanya briefing nggak sih? Lu bahas, nih kita gini, tapi ntar kalau momennya begini nih, tapi kalau kita gagal, kita harus punya gini, itu kan briefing. Itu kan hampir nggak ada. Soalnya gue hampir kayak kenapa nih? Gue udah beres. Udah 5. Iya, udah 5. Lu dapet 2 ya. Nah, karena menurut gue mereka monoton. Kalau buat masalah monoton sih kelihatan, cuma dari AIM tuh nggak kalah. Nggak kalah. Cuma emang ya itu tadi sih emang masalahnya match ini ya setelah mereka bilang ya gue iseng-iseng jadi ketahuan juga gaya mainnya tuh bener-bener bukan tim. Kagak, tapi mereka niat itu orang dia nge-split lama, nggak mungkin dia iseng-iseng. Kalau iseng-iseng maju aja lo. Ya cuma kan lu iseng kalau udah model kayak gini kan nggak mungkin yang asal maju juga kan. Ya berarti kan mereka bukan iseng. Kalau iseng ya mereka nggak bakal takut sampai limit. Tapi emang sih kuncinya kunci yang dari round sebelum Chengset ini yang gue lihat memang Thailand mainnya
lebih disiplin, tanda kutip. Disiplin. Mereka tuh bener-bener gunain spam mereka buat backup. Mereka nggak buang asal-asalan. Mereka juga tutup-tutupannya jauh lebih bagus. Dan mereka juga ngambil porsi kiri kanannya lebih bener sih. Nggak yang ngasal prediksi gitu, enggak. Ada yang pakai Kris gak sih? Kan tadi ada yang bilang Krisnya nggak Jauh enak, lebih susah. lebih enakan OA. Ini yang gue bahas waktu gue bikin konten si Tokyo Striker. Mereka pakai OA semua. Dan kenapa di Indo tuh masih ada Kris? Gue juga agak bingung sih sebenarnya. Apa mungkin kan kata ini udah PB Evo nih, udah PB yang sama nih berarti nih. Tapi kenapa masih ada rasa-rasa perbedaan itu? Dan gue ya emang ngerasain sih nggak ada perbedaan. Beda cuy. Nah itu dia makanya tadi Orang kita online aja nih sama offline di Indo nih sama Indo Grand Final itu beda. Ya itu dia masalahnya, zaman lu main Grand Final yang apa mulai pakai server LAN gitu ya kan. Kalau dari dulu juga gue ngerasain kayaknya seinget gue ya gue main tembus Grand Final terus gitu. Mainnya servernya masih online terus kalau nggak salah dari Enggak lo offline nggak? 2-3 tahun main ke 4 tahun kalau nggak salah cuma 2 event deh Oh iya beda. yang pakai offline. Cuman ya bener. Emang bener sih berasa beda. Cuma kalau engine sih sebenarnya nggak ada beda. Cuma kan masalah konflik drama engine ini kan muncul semenjak apa ya? Yang gua kalah final, terus kalau nggak salah GF berangkat Rusia, terus bilang engine-nya beda. Kayak mulai dari situ tuh. Makanya gue mau make sure ke lu gitu. Lu ke Brazil kemarin tuh main beda nggak sih? Beda. Pasti ada bedanya, nggak mungkin sama, sumpah. Dan kayak mereka tuh kalau menurut gue ya mereka tuh berkiblat ke Thailand sih kalau menurut gue ya. Kalau di luar, mungkin yang lan gitu mungkin berkiblatnya sangat amat ke Thailand kalau menurut gue. Ini barusan bunuh 2 FF, kirain udah habis kali. Ditinggal. Masih ya? Iya serius, back aja. Sebelum yang itu, di sini nih, bunuh 1, 2. Oh iya. Masih ada 1 ya. 1 lawan 3 nih jadi. Gue juga sebenarnya kayak concern. Gue tahu nih, zaman sekarang pasti orang lebih lincah. Cuma penting banget gak sih lu? Bunuh FF. Gak jelas. Nih, ada keputusan yang diambil. Tuh kalau dia nggak nge-switch bisa clutch 1 lawan 3. Jadi kayak memang gue bisa akuin kan karena gue juga pernah punya pengalaman main di luar, meskipun itu ya game lain juga. Ya gitu sih, pemain luar tuh jauh bener-bener punya pertimbangan yang lebih matang atau keberanian gambling yang lebih tepat daripada orang-orang kita. Sama satu sih yang baru gue ngerasain setelah gue sekarang kan gue lebih sering main, maksudnya gue sering main Valorant lah sekarang. Yang namanya bad timing itu tai banget kan. Di Valorant tuh berasa banget sumpah. Parah emang. Parah. Ya mungkin karena faktor skill juga kali ya. Kayak ya pokoknya aneh lah. Bad timing itu gila banget kalau main Valorant sih. Tuh, ini sebenarnya nggak kalah loh ngelawan. Tuh, cuma nggak ada follow up yang lebih cepet tuh. Aduh. Masih mau. Kenapa nggak kayak nempel berdua tunggu plan retake. Iya. Ya emang nggak selamanya harus kayak gitu caranya. Cuma kalau di kondisi kayak gitu tadi sih menurut gua ya harusnya beriringan aja. Tinggal. Halo dia anjing. Dia. Yalah. Makanya gue tuh applause sama Epic dan Endeavor karena gue ngerasain main tanding di luar tuh gila. Mulai dari ya perbedaannya, apanya segala macem ya. Makanya gue applause lah sama mereka berdua tuh, gue salut lah. Dan gue juga kayak belum bisa gitu kayak mereka karena banyak hal main di luar udah mulai suhu,
Lu main di rumah biasa, main di rumah, main di warnetnya beda kan. Udah apa segala macem, udah beda, tambah lagi mental di sana. Benar-benar harus benar-benar matang sih lo. Kayak Epic sama Endeavor kemana, kalau menurut gua tuh matang banget. Cuman bedanya Endeavor matang di taktik, kalau Epic mereka matangnya lebih kayak ke lebih banyak aim star-nya kan. Iya. Dan mereka tuh lebih kayak pede sih kalau bilang. Karena mereka belum ada yang pernah lawan tim luar. Jadi mereka belum ada yang tim belum. Sama ceritanya waktu gua All Star 2015. Mana ada gua kalahnya, yang gua bantai-bantai, yang ada gua Harry Oscar. Cuman kan pas udah gua coba masukin ke arah besok kita tandingin, kita harus briefing nih dikit nih. Udah mulai buyar di situ. Karena udah mulai timbul keresahan. Bukan keresahan sih, nggak lebih kayak apa ya? Tadi musuh jago nih, bisa gini nih, kita harus kayak gini. Sebenarnya bullshit lah. Jadi hilang rasa pede lu. Seharusnya kalau lu main namanya mix all star gitu, karena lu tuh terpilih bukan karena terpilih apa, terpilih yang bener-bener lu tuh biang-biangnya nih. Ngapain lu harus takut gitu loh seharusnya. Itu mungkin yang terjadi sama Epic kemarin. Dia pas lagi udah bodo amat ya kan. Pas banget lagi harinya bang. Oke, tadi kameranya mati guys. Jadi agak jomplang dikit ya. Ini udah 2-1. Dia masih menang lagi 2-1. Menang orang lagi. AWP berani loh dia ya. Siapa sih? Jadul. Kan. Nah ini yang gue bilang, CT-nya nggak komunikasi, nggak predik, jadi kayak nggak ada following spam, nggak ada anti-rush yang lebih signifikan atau backup dengan geser waktu yang lebih cepat tapi di waktu yang tepat, ngerti nggak? Kan pokoknya yang gue sadarin ya dari pengalaman gue main, kalau saat tim kita main 5 lawan 5, tiba-tiba kondisinya jadi 4 lawan 1, 3 lawan 1, 3 lawan 2, itu berarti ada yang salah dari komunikasi sama predik kita sih. Oke, itu yang penting harus kalian jauh lebih bahas ketimbang cuma sekedar mapping, briefing yang nggak ada juntrungan. Itu kalau mereka tadi jadi CT sadar gitu, wah gue diganggu mulu nih, nggak ada backup pom ke tangga nggak ada. Ya. Kan bokong apa yang jaga belakang cuma satu di atas, standby 3 detik sekali nengok kiri, 3 detik sekali nengok kiri, udah terus masuk rame-rame menang gitu. Ini sih kayaknya nih kalau menurut gua, kalau tim yang nggak punya, maksudnya dia benar-benar nggak ngebahas sedetail apapun nih, ntar momen-momen yang kayak gini nih udah mulai dikejar, udah mulai bingung, udah mulai kebaca, udah berantakan udah berantakan terus habis kan tim gua dulu. Oh iya. Udah bingung tuh, udah kehabisan akal. Ini spamit pun kayak nggak ada nih. Padahal udah di kanan kiri nggak ada yang ganggu. Nah, udah begitu loh padahal. Enak banget kan? Malah dia ditarik ke crosshair musuh ya. Nah, nih, coba lu pause dulu deh. Lu balik ke tadi. Ini keren banget cara mainnya cuy. Nah, lu tau gak kenapa gue bilang keren? Nah. Jadi ada orang yang tugasnya ngebait, ngedecoy. Ada satu orang yang tugasnya tinggal makan. Tapi mereka tuh bener-bener mancing. Setelah orangnya kecolong, mereka udah tahu predik bener datang dari mana, langsung ditabrak. Bener. Udah selesai tuh. Tutup. Tuh, 1 lawan berapa? Wah. Ya udah dapat info, ya kan? Ya itu maksudnya. Dan mereka mainnya 5-5 nyambung jalan gitu. Ya gitu, CT-nya malah kemakan crosshair, tau gak sih, di decoy dikit. Satu mantek. Karena itu udah menang posisi teror biar bagaimanapun kan. Tandanya kalau dia nggak gerak, menang tuh posisi CT tuh masih tuh. Dia main tipisan ya terus nggak usah gerak ya. Benar. Maksud gue juga, lu kalau komunikasi sebagai orang yang tipisan, cuy gue nge-flare nih. Lu jaga A berdua, B berdua. Inisiatif, at least kalau pos lu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang tabrak, temen lu lagi nge-flare, lu tuh harus ada di situ, ngerti gak? Kalau lu nggak ada kan kejadiannya pasti rata cuy, kayak barusan. Bener nggak sih? Itu maksud gue. Nah,
Bisa kalian contoh tuh tadi, bagus sih. Iya, Mantek jadi satu. iya Mantek satu killernya disiapin, ya enggak, cari bener-bener sampai tembakan tuh kepancing. Itu kalau kata Godfrey, decoy person sama backup person. Ya enggak? Kadang orang kalau dibilang decoy person, mikirnya ya anak PB decoy ya. Harus selalu. Padahal Sedangkan kalau backup person tuh bukan orang yang makan tapi orang yang backup. Ya sebenarnya kalau lu pikirin lagi sebenarnya nyambung, kayak lu jaga dalam yang ini ngedecoy tapi pas dia masuk dimakan, cuma narik crosser doang. Perbedaan yang gue rasain kayak gue dulu sampai gue bawa tidur gue mikirin taktik gimana, iya, sambil boker, sampai gue dibilang ngigonya nembak lah, ngomong-ngomong merintah nggak jelas katanya. Kalau kayak sekarang kayak cuma bener-bener cuma orang nonton ngerti udah bener nih taktiknya gitu. Udah gitu doang Pak. Tapi bener loh, kita dulu pengigo-ngigo, gue juga termasuk orang ngigo-ngigo karena boker pun gue masih nyatet taktik. Lawan cara main Thailand kayak tadi sih belum tentu juga sekelas BWR ataupun tim klan gue juga bisa menang sih kalau menurut gue. Iya sih, karena lebih matang Banget lebih mereka mateng kalau banget. gue bilang. Ya mungkin mereka latihan atau gimana ya gue nggak tahu, cuman mereka matang Ya sih. gitu, makanya gue bilang profesionalnya mereka gitu, nggak cuma sekedar bilang ya gue cuma iseng-iseng. Apalagi yang namanya si Mickey, kalau kalian tahu Thailand, itu dia main PB juara, main Overwatch juara. Ini sekarang lagi main Valorant nih, kita tungguin aja. Iya. Kita tungguin aja dia bakal juara kali dia. Mickey, dulu AWP yang belum ada taktil di dunia ini dia udah make. Gue kalah sama dia anjing 2015 tuh dia. Dan itu pun udah ada yang namanya Hacel. Hacel itu ibaratnya siapa kalau di Indo ya? Nggak ada sih. Yang dari dulu main dan dia bertahan gitu. Gak ada lah. Orang paling lama main dari dulu sampai sekarang sisa-sisanya tuh cuma Scooper. Ucup mungkin ya. Ucup. Keras. Tapi Ucup juga baru Yang selintingan itu benar-benar selintingan kita yang main PB awal tau gak? angkatan kita lah ya. Makanya nih. Angkatan gue juga mau lu beda kayak Tuhan lu anjing. Lu ngerasain duit 186. Dulu gue udah sisa receh-recehnya doang. Kenyang bos. Kalau kalian suka next PBL lah. Harusnya sih. Harusnya PBL. Dan nanti PBL harusnya kita bisa bahas lebih dalam sih. Iya. Oh ternyata pola mainnya si tim ini tuh begini, counter musuhnya tuh begini. Karena kita kenal kan. Iya, ya, karena sama kita timnya iya kenal. karena kita lebih kenal kali. Mungkin yang ini lebih kenal kalau gue. Udah. Oh enggak ya, salah ya? Salah ya? Oke gitu ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Karena menurut gue jarang-jarang nih ngonten sama dia. Dan gue pun termasuk pribadi tanpa di luar kamera, gue banyak sharing sama dia dan gue banyak masukan dari dia juga ya. Sayang aja gitu kalau banyak hal yang kita bahas yang Nggak kita bagi juga. iya yang udah kita bagi juga tapi kalian dapat nggak kalian share ke teman-teman tim kalian. Ya minimal satu denger bagi keempat lah. Iya. Paling nggak kalian denger nih full video gue, kalian record lah di bagian-bagian yang kalian menurut kalian oh iya bener. Share ke teman kalian. Oke, kayak gitu aja. Thank you semua udah nonton. Thank you. Ya, bye. Woyo. Uber share to the airport, I'ma hit you back when my flight I'm in land. the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a